mana sebutkan saya satu orang nabi, Ustadz Wafi, maka saya akan mualaf saat ini juga. Di depan 10.000 orang. Ibu sudah sebutkan satu orang. Kalau Anda mengatakan Yesus hanya seorang nabi, sebutkan satu orang nabi yang berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saya kasih tahu Anda, bahkan nabimu sampai sekarang aja masih di neraka. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Halo, selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Tren akhir-akhir ini memang rame ya. Akhirnya artinya debat antara apologet gitu ya. Dimana biasanya yang terjadi adalah apologet Kristiani dan Islam gitu ya. Dan ini terjadi biasanya live di TikTok gitu. Yang dimana apologet Kristiani ini biasanya itu tidak tinggal di Indonesia ya, karena mereka sudah mempersiapkan diri, artinya Indonesia itu 85% penduduknya Muslim gitu, dan sebagian besar umatnya itu gampang diprovokasi gitu. Kalau udah diprovokasi, disenggol sedikit, udah dikepung ya, seperti halnya yang terjadi ya, yang baru saja kita saksikan bersama-sama gitu antara Sofia dan Wafi ya. Jadi kalau Pak Git lihat di sini ya, mungkin Wafi marah ya, tersinggung lah gitu. Artinya nabimu itu loh, kata Sofia, masih di neraka gitu ya. Sebetulnya ini kan ucapannya orang yang imannya berbeda gitu ya. Dan itu apa ya, pendapatnya dia gitu ya. Mas, menurut Pak Git ya nggak usah terpancing lah dengan emosi seperti itu. Yang kalau kita misalnya berpendapat juga gitu ya, misalnya umat muslim berpendapat gitu ya, ya misalnya rasul-rasul dari Yesus itu masuk neraka gitu kan, ya sama aja gitu. Nah ini kan kalau menurut keyakinannya orang Islam juga masuk neraka gitu. Jadinya artinya orang-orang Islam itu meyakini rasulnya Kristen, yang menurut Kristen adalah rasul ya, misalnya seperti Matius gitu, Paulus gitu ya. Nah ini kan menurut orang Islam ini mereka juga masuk neraka gitu. Dan misalnya agama Kristen itu menganggap Muhammad itu masuk neraka, ya udah nggak usah terpancing emosi, nggak usah malah memancing emosi umat gitu ya. Artinya cari lokasinya, ini Sofia, Al-Hayat, Al-Mayat, Al-Babi. Nah itu malah keluar kata-kata mayat, kata-kata kebun binatang yang tidak mencerminkan orang yang beragama juga gitu. Yang artinya orang itu menilai gitu, orang Islam ini maunya nyenggol agama orang lain gitu. Begitu disenggol, dia akan marah, mau mengepung, menangkap, dan ya menindaklanjutilah gitu. Ya seperti itu. Sebetulnya hal-hal yang seperti ini kalau kita misalnya menjadi debater, hal-hal yang bersifat memancing emosi ini harusnya sudah jadi apa namanya, pandangan. Oh nanti pasti akan terjadi pemancingan emosi, dan bagaimana menyikapinya jika pemancingan emosi itu katakanlah seperti tadi gitu, menyatakan Muhammad itu masih di dalam neraka. Itu kan singgungan yang keras gitu, aslinya kritikan yang keras gitu. Artinya Wafi harusnya udah siap dengan kalimat-kalimat yang akan dikeluarkan bila hal ini terjadi gitu. Jadi nggak usah mengajak orang lain terprovokasi, memprovokasi umat yang lain gitu. Umat yang nggak ngerti apa-apa juga gitu ya,
sebetulnya nggak semua umat Islam itu mau diprovokasi itu. Ada mereka juga males melihat seperti ini tuh juga males yang apa artinya begini gitu loh. Menurut pandangan Kristiani ya, Yesus itu adalah salah satu manifestasi dari Tuhan yang bersifat berbentuk firman. Firman itu berbentuk dalam bentuk wujud manusia, Yesus gitu ya. Nah, tapi kan orang Islam tidak mengimani itu, di mana orang Islam mengimani ini adalah nabi sama dengan Nabi Muhammad gitu yang diutus oleh Allah. Nah, ini sebetulnya sampai kiamat ya, perdebatan ini nggak bakal selesai. Karena mereka punya literatur sendiri yang berbeda sudut pandangnya. Tapi ada baiknya kalau kita misalnya menikmati hal seperti ini. Artinya kalau teman-teman suka terhadap debat-debat yang seperti ini, nikmati saja ilmunya gitu. Maksudnya menikmati ilmu itu apa sih yang dia korek dari Alkitab ya, ya ayatnya dari mana itu buat menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Kemudian juga kalau diambil dari Quran, apa sih ayat yang akan diambil dari Al-Quran? Nah, ini kan sebetulnya ilmu ya. Kita pun yang nonton juga nggak usah lah terpancing emosi. Itu kan menurut pendapat A, pendapat B kan juga beda. Dan kalau ini bertentangan 180 derajat, artinya bertentangan total, ya ini sah-sah saja, wong imannya juga beda gitu loh. Tapi yang perlu ingat ya, Tuhan itu ya tetap sama, artinya tetap sama itu Tuhan yang menciptakan orang Kristen dengan Tuhan yang menciptakan orang Islam itu adalah satu Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Cuman cara mempersepsikan saja yang beda. Kalau sudah cara mempersepsikan ini, entah itu dari acara ritualnya, entah cara sudut pandangnya, atau ketahuitannya, ya sudah, itu kan udah masalah iman, tidak bisa dipaksakan. Bila kita memaksakan bahwa kehendak kita adalah yang paling benar, itu justru adalah pandangan yang salah gitu. Kita boleh mengukakan argumen, mengukakan literatur, mengukakan pendapat berdasarkan pikiran kita, itu sah-sah saja gitu. Cuman kalau kita beranggap kita yang paling benar dengan cara berdebat seperti itu ya debat online ya. Kalau debat offline tentunya ada moderator yang membagi waktu, kemudian membuat topik yang akan dibahas gitu ya. Nah ini kan nggak ada gitu. Artinya kalau online ini main adu omong aja semau-maunya gitu. Jadi hal seperti ini ya sudah nggak perlu kepancing emosi. Apalagi ini harus melibatkan orang banyak gitu ya. Kebetulan orang banyak juga tidak atau belum tentu mengetahui hal-hal ini. Yang taunya kalau di framing gitu, kata si Sofia gitu, Nabi Muhammad masuk neraka. Akhirnya bangkitlah emosi. Ya itu malah jadi cerminan gitu loh. Orang Islam nih maunya nyenggol doang, tapi begitu disenggol langsung marah-marah, ngaduin ke polisi segala macam, tuntut berdasarkan penistaan agama, kemudian penjara. Dan ini sudah terjadi ya, yang contoh realnya itu ya seperti di Ahok gitu ya, kasus Ahok 2017 itu, kemudian Ibu Melina yang kasus protes tentang suara azan yang terlalu besar, termasuk kemarin yang baru-baru di Bandung itu yang mengkritik gitu suara pengajian disetel lewat masjid gede-gede gitu ya, yang mengganggu kenyamanannya non-muslim juga. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kritikan ini dimasukin gitu ya, dinilai dulu, distudi gitu ya, maksudnya dibuat pembahasan gitu. Ini gimana enaknya kan seperti itu. Tapi kalau udah kesenggol masalah keyakinan, udah yang lain salah. Ini permasalahannya adalah di situ gitu. Menganggap diri kita benar itu nggak masalah, benar gitu. Maksudnya oke-oke aja gitu. Tapi kalau menganggap diri kita benar kemudian menyalahkan orang lain, mengatakan kalau itu adalah penistaan agama, yang sebetulnya ini adalah masalah keimanan, ya menurut Pak Agit ya nggak benar juga gitu. Itu iman-imannya dia, iman-imannya kita ya bebas-bebas saja. Karena ini tidak bisa ditentukan itu dengan realita gitu. Misalnya katakan tadi Nabi Muhammad masuk neraka, itu nggak ada yang tahu, satupun orang pun nggak ada yang tahu gitu. Termasuk kondisi Yesus di mana itu kan nggak ada yang tahu. Cuman ini masalah keyakinan, beradu keyakinan
lewat kitab-kitab gitu, lewat cerita A, lewat cerita B ya gitu. Jadi ini argumen yang lewat kitab-kitab ini diadu lah gitu. Dan biasanya mereka juga saling mencari titik lemah dari penjelasan dari masing-masing kitab tersebut. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama itu adalah sah-sah aja debat-debat masalah agama gitu ya. Ini menurut Pak Git, debat ini sah-sah aja. Memicu kita untuk belajar gitu. Kalau kita nonton gitu ya. Ini buat teman-teman yang senang nonton debat gitu ya. Jadi nanti kan tahu, oh, nanti Alkitab emang ini benar nggak sih bunyinya, cek lewat di Google gitu ya. Kalau Al-Quran bunyinya ayat ini bener nggak bunyinya, cek gitu. Artinya kita belajar menambah wawasan. Cuman yang paling utama adalah tidak terpancing oleh hal-hal yang sifatnya memancing emosi gitu. Yang sebetulnya memang ini ada trik-trik dari para debater memang untuk memancing emosi. Dan ini memancing emosi ya terjadilah hal yang demikian, akhirnya memprovokasi, mengajak umat gitu ya untuk menyerbu si Sofia gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut Pak Git tidak harusnya sampai ke sana wacananya. Begitu debat selesai ya sudah, wong ini cuma perdebatan gitu, nggak bakal ketemu mana yang benar apa yang salah gitu. Kecuali kita membahas sains gitu ya, misalnya tentang gravitasi bumi atau 4 kali 4 sama dengan berapa, 2 tambah 2 sama dengan berapa. Nah ini adalah suatu ilmu pengetahuan gitu yang bisa dikaji secara ilmiah benar atau salahnya. Kalau sudah masalah agama, ini tidak akan, maksudnya sudah masalah menyangkut masalah keyakinan gitu ya, ini tidak akan tercapai masalah yang benar atau masalah yang salah gitu. Karena kedua belah pihak mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda dan tentunya sangatlah bertolak belakang. Yang artinya ini dulu dari zaman dulu pun, dari zaman kita belum lahir gitu ya, sampai besok gitu, kiamat lah gitu katakan, ini nggak bakal selesai. Dan menurut Pak Agit ini cukup sekian. Terima kasih.